Jangan cederai fitrah anak. Jangan pernah membandingkan anak, karena setiap mereka punya keistimewaan masing-masing. Umar bin Khattab hebat, tapi tidak pernah dipilih menjadi panglima perang. Karena basicnya, Umar temperamental, maka yang selalu terpilih jadi panglima perang adalah Khalid bin Walid, yang tenang dan bisa mengambil keputusan dengan tepat di lapangan. Karena ketenangannya, anak yang cengeng bisa jadi ia mempunyai potensi perasa, gampang memahami perasaan orang, dan mudah berempati. Anak yang cerewet, maka poleslah agar kedepannya ia menjadi seorang penceramah yang mampu menyentuh kalbu. Anak yang keras kepala, bisa jadi kedepannya ia adalah pemimpin besar. Kenakalan adalah jeritan hati yang belum ketemu jalan keluarnya, atau potensi yang belum tampak buahnya. Ibaratnya pohon yang belum berbuah, dikasih pupuk dan air yang banyak, akhirnya busuk. Yang diperlukan adalah kesabaran dengan pupuk yang tepat. Anak yang suka suuzon bisa jadi kedepannya menjadi detektif, aparat penegak hukum yang membutuhkan potensi analisa dan kewaspadaan. Motivasi dari luar atau training sekarang sudah tidak laku, karena tidak dianggap efektif. Yang sekarang laku adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Apapun yang Allah berikan pada anak kita harus ridho, karena keridaan orang tua adalah awal membuka potensi anak-anaknya. Menyusui bukan sekedar proses memberi nutrisi tapi proses mengajarkan akidah. Maka jangan disambi, tapi fokus sentuhan ke sentuhan, tatapan ke tatapan. Karena proses menyusui adalah transfer pesan dari Rab kepada ibu kepada anaknya. Membesarkan anak bukan untuk menjadi sarjana, tapi menjadi pembangun peradaban. Anak di bawah 7 tahun harus dikenalkan dengan akidah tapi jangan doktrin dan penuh ketakutan misalnya tentang neraka, tapi ceritakan dengan cinta misalnya tentang pesona surga. Buat anak terpesona dengan Rabnya. Perintah salat adalah 7 tahun. Jadi jangan paksa anak tertib salat sebelum 7 tahun. Anak di bawah 7 tahun masih individualitas karena belum paham rules. Egosentris. Jadi normal dan wajar jika punya keinginan atau tidak mau berbagi. Anak-anak yang puas egonya di bawah 7 tahun akan mudah berbagi setelahnya. Tapi jika di bawah 7 tahun sudah diciderai fitrahnya, ia akan menjadi anak yang gugup, tidak mampu mengambil keputusan, dan lain-lain. Buat anak cinta Quran, jangan paksa anak bisa dan hafal baca Quran. Ajari anak cinta buku bukan bisa baca buku. Karena anak yang cinta buku akan membaca seumur hidupnya. Tugas kita bukan sebanyak apa mengajarkan pengetahuan, karena ilmu pengetahuan berkembang terus-menerus. Tugas kita adalah menanamkan kepada anak-anak akidah yang kuat, sehingga semua persoalan di alam semesta mereka mampu membaca dan memecahkannya. Kenangan indah dengan orang tua saat kecil akan terekam dan membekas di ingatan anak-anak di masa depannya. Kalau kita sibuk mendidik anak 0-15 tahun, setelah 15 tahun kita akan menuai senyuman. Jika kita lalai mendidik anak 0-15 tahun, maka kita akan menuai kesedihan. Jangan menyerahkan anak sepenuhnya ke sekolah, apalagi hanya pada seorang pengasuh. Tapi orang tua harus langsung hands-on. Umur 0-2 tahun harus berada langsung dalam asuhan ibu sesibuk apapun ibu. Ingat sok ibu memang ditugaskan hanya sibuk mengurus anak bukan yang lainnya. Tumbuhkanlah fitrah dengan baik. Fitrah Based Education adalah menyiapkan anak-anak kita mempersiapkan peradaban. Karakter dilahirkan apa dibentuk dua-duanya. Ada yang sejak lahir, ada yang dibentuk. Cerewet karakter dari lahir. Disiplin amanah adalah karakter yang dibentuk. 8 konsep fitrah yang harus tumbuh semua, bukan pilihan. 1. Fitrah keimanan akidah yang kuat. 2. Fitrah belajar keingintahuan modal profesional, inovasi. 3. Fitrah bakat potensi. 4. Fitrah seksualitas berpikir dan bersikap sesuai gender. 5. Fitrah jasmani. 6. Fitrah bahasa. 7. Fitrah individualitas. 8. Fitrah perkembangan. Anak hebat lahir dari ayah yang hebat. Kuatkan lisan dan pendengaran. Dialog orang tua dan anak banyak di Al-Quran antara ayah dan anaknya. Tidak ada dialog antara anak dan ibu. Usia 0-7 tahun adalah usia anak bersama ibu. Anak laki-laki usia 7-10 tahun dekatkan anak laki-laki dan ayahnya naik gunung dan permainan kelaki-lakiannya.
agar di masa depannya anak laki-laki tumbuh menjadi laki-laki yang kelaki-lakian. Anak perempuan usia 7-10 dekatkan pada ibunya. Libatkan mereka masak, menjahit mukenanya, dan peran perempuan-perempuan lainnya. Anak laki-laki usia 11-14 dekatkan dengan ibunya agar ia tahu peran lawan jenisnya. Kedepannya ia akan tahu bagaimana memperlakukan perempuan atau istrinya. Anak perempuan usia 11-14 dekatkan dengan ayah agar ia bisa menilai mana laki-laki baik dan tidak di masa remaja dan dewasanya. Bagaimana jika usia 9 tahun belum mau salat, maka ulang lagi basic fitrah 0-7 tahun. Di mana peran ibunya introspeksi. Buat sang ibu, yakinlah pada fitrah anak. Jangan khawatirkan rezekinya di masa depan. Ingat bagaimana wasiat Nabiullah Yakub ketika mau meninggal. Beliau tidak pernah takut anaknya kelaparan atau miskin, tapi takut jika anak-anaknya menyimpang dari agama Allah. Harta adalah masalah remeh dan rendah. Adapun fitrah akidah anak adalah yang paling berharga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat semua keluarga dan orang tua.